فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قوله أن أمته كلها في النار إلا واحدة. Matan. Ada sambungan. Wa anna ummatahu biar nyambung. Wa anna ummatahu sataftariku ala 73 firqah. Dan bahwasanya umat beliau akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah. Dan dia adalah al-jamaah. Qala syarih rahimahullah, yakni ummatal ijabah. Yang dimaksud dengan umat beliau di sini adalah umat ijabah. Sehingga ini hanya khusus untuk umat yang menjawab dakwahnya beliau. Berarti 73 golongan ini semuanya kaum muslimin. Karena kan umat itu ada dua macam. Ada ummatul ijabah, ini satu, yaitu umat yang menjawab dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada ummatul dakwah. Di samping ummatul dakwah itu umat yang didakwahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuk ke dalamnya Yahudi dan Nasara dan yang lain-lainnya, orang-orang musyrikin Quraisy. Semuanya itu disebut dengan ummatul dakwah, umat yang kena dakwahnya Nabi SAW, umat yang didakwahi. Umat yang menjawab dakwah beliau, yang menerima dakwah beliau, disebut umat ijabah. Yang dimaksud dalam hadis ini, sataftariku ummati, akan terpecah belah umatku, yang dimaksud adalah umat apa? Umat ijabah. Nah. La ummatud da'wah, bukan ummatud da'wah. Lianna ummatud da'wah yadkhulu fiha al-yahud wan nasara. Dikarenakan ummatud da'wah masuk ke dalamnya Yahudi dan Nasrani. Wa hum muftariqun, dan mereka sendiri sudah terpecah belah. Sebelum hadis itu Nabi mengatakan iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila sintain wa sab'ina firqah. Dan terpecah belah orang Kristen menjadi 72 golongan. Baru kemudian beliau mengatakan wasataftariku hadhil ummah, dan akan terpecah belah umat ini, umat beliau. Berarti umat apa ini? Umat ijabah. Bukan umat dakwah, karena umat dakwah sudah ada di sebelumnya disebutkan perpecahannya, ya kan? Yahudi jadi 71, Nasara jadi 72. Berarti ketika beliau menyebutkan umatku, yang dimaksud adalah yang selain siapa ini? Yahudi dan Nasara. Berarti umatul ijabah. Mafhum ya? Nah. Fal yahudu ihda wa sab'una firqah. Yahudi 71 golongan. Wan nasara ala thnataini wa sab'ina firqah. Orang Kristen di atas 72 kelompok.
Wa hadhihi ummah ala 73 dan umat ini di atas 73. Kulluha tunsabu atau tansibu nafsaha ila Islam. Semua kelompok tersebut menyandarkan dirinya kepada Islam. Wattiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu kulluha finnar illa wahidah. Ucapan beliau semuanya di dalam neraka kecuali satu. La yalzam min dzalikal khulud finnar. Enggak mesti konsekuensinya mereka kekal di neraka. Yang penting di neraka. Enggak ada dibahas itu sampai selama-lamanya. Sehingga ketika disebutkan finnar semuanya di neraka enggak berarti maksudnya kekal selama-lamanya. Wa innamal ma'na anna 'amalaha mimma tastahiqu bihi dukhulan nar. Yang mana maksudnya sebenarnya adalah bahwasanya amalan mereka semua itu adalah amalan yang berhak dengan itu mereka masuk ke dalam neraka. Yang mereka lakukan dari 72 golongan tersebut adalah amalan-amalan yang pantas dengan itu mereka masuk ke dalam neraka. Enggak dibahas kekal atau sementaranya. Wa hadhihi 73 firqah dan 73 golongan ini hal waqa'atil an apakah sudah ada sekarang semuanya? Wa tammat dan sudah sempurna, sudah lengkap. Au hiya fil manzur atau dia masih ditunggu. Ini belum lengkap 73 atau masih ada yang lain keluar baru 50 misalnya. Atau sekarang sudah apa ini? Lengkap 73. Aktsarul ladzina takallamu ala hadzal hadits qalu innaha waqa'at wa intahat. Kebanyakan orang-orang yang nanti nulisnya Abdullah, jangan di pelajaran lain, pelajarannya ada masing-masing waktunya. Dan kebanyakan orang-orang yang berbicara tentang hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya kelompok-kelompok ini telah terjadi dan selesai. Artinya sudah ada 73 kelompok tersebut. Wasaru yuqassimuna ahlal bid'ah ila khamsati usulin ra'isiyah. Dan mereka membagi ahli bid'ah menjadi 5 pondasi dasar. 5 kelompok utama. Summa hadhil khamsah al-usul yufarriquna anha firaqan. Kemudian dari 5 cabang ini, 5 dasar ini mereka bagi lagi menjadi kelompok-kelompok. Sampai lengkap berapa? 73. Hatta awsaluha ila snataini wa sab'ina firqah. Sampai mereka mencapai 72 kelompok. Dari berapa? 5. Nanti dari 5 dicabang lagi sampai 72. Wa abqau firqatan wahidah dan mereka menyisakan satu kelompok wahia ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah yang enggak termasuk ahli bid'ah. Tadi kan pembagian ahli bid'ah. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna Rasulullah alaihi salatu wasalam abhama hadzal firq. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memubhamkan kelompok-kelompok tersebut, tidak menyebutkan namanya. Beliau menyamarkan nama kelompok-kelompok tersebut. Wala hajata an natakallama, maka nggak perlu kita bicarakan. Rasul saja sudah apa ini? Menyamarkan nama-namanya. Rasul cuma secara umum saja menyebutkan kelompoknya jumlahnya ada. Kelompoknya jumlahnya ada 72. Kelompok sesat ini. Fanuqsimul bid'ah al-mawjudah al-an ila khamsati usul, sehingga nggak perlu kita membagi bid'ah-bid'ah yang ada sekarang menjadi 5 dasar. Summa nuqassimu hadhil usul ila furu'in, kemudian kita bagi dasar-dasar tersebut menjadi cabang-cabang.
hatta yatimal adad, supaya sempurna bilangannya. Nggak perlu kata. Hatta innana naj'alal far ahyanan firqatan. Sampai-sampai kita menjadikan satu cabang sebagai satu kelompok yang utuh. Min ajli mukhalafatiha fi far'in wahidin. Hanya gara-gara dia menyelisih dalam satu masalah cabang saja. Gara-gara menyelisih salah satu cabang langsung dibikin kelompok sendiri. Ini kelompok maulid. Padahal hanya jatuh dalam apa ini? Itu saja dia. Jadi kelompok apa namanya? Kelompok maulid. Oh, ini yang zikir jamaah selesai sholat. Ini kelompok apa ini? Hanya demi biar jumlahnya berapa? 72. Nah. Ini kata sebagian ulama nggak perlu sampai seperti itu. Hanya gara-gara satu masalah cabang kemudian dibikin jadi kelompok sendiri. Fa inna hadza la yu'addu firqatan mustaqillatan. Nah, karena ini tidak dianggap sebagai satu kelompok sendiri. Nah. Fal aula an naqul, maka yang pantas kita katakan adalah inna hadhil firaq ghairu ma'lumatin lana, bahwasanya kelompok-kelompok tersebut tidak kita ketahui. Walakin ana naqul, tapi kami katakan secara yakin bila syakin tanpa keraguan annaha firaqun, bahwasanya itu adalah kelompok-kelompok kharajat minas siratil mustaqim, kharajat anis siratil mustaqim, yang keluar dari jalan yang lurus. Itu saja yakini. Yang penting yakini semua 72-nya itu semuanya keluar dari jalan yang lurus, selesai. Minha ma kharaja fa'ab'ad, di antaranya ada yang keluar dan menjauh keluarnya. Wa minha ma kharaja khurujan mutawassitan, di antaranya ada yang keluar dengan keluar yang sedang. Wa minha ma kharaja khurujan qariban, ada yang keluarnya sedikit, dekat, enggak jauh-jauh. Wala nalzam bihasriha, dan kita tidak mengharuskan untuk membatasinya. Li'annahu rubbama yakhruju firaqun tantasibu lil ummah al-islamiyyah ghairal lati addahal ulama, karena terkadang tidak masuk beberapa kelompok yang menyandarkan dirinya kepada kelompok Islam yang tidak disebutkan oleh para ulama. Nanti kadang ada yang lewat, ada kelompok tapi nggak masuk yang disebutkan oleh siapa? Para ulama. Nanti jadi nggak lengkap pembagiannya. Nah, kama huwal waqi', sebagaimana ini yang terjadi. Faqad kharaja firaqun tantasibu ilal Islam min ghairil firaq allati kanat qad addat au uddat fi ahdil ulama isabiqin. Dikarenakan telah keluar sekarang kelompok-kelompok yang menyandarkan dirinya kepada Islam selain dari kelompok-kelompok yang dulu disebutkan di zamannya para ulama terdahulu. Nah, ini semakin apa ini? Semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Ada saja muncul nanti kelompok sesat baru lagi, kelompok sesat baru lagi. Nah, sehingga lebih bagus nggak usah diapakan, dibatasi 72-nya itu adalah ini. Karena nanti kita bingung kalau muncul apa ini? Kelompok baru lagi. Masa lebih dari berapa? 72. Sementara Rasul sudah membatasi kelompok sesatnya cuma berapa? Mahfum ya? Sehingga daripada kita terjatuh ke dalam kontradiksi seperti itu, mending nggak usah dirinci lagi. Yang 70 apa ini? 2 gitu. Yakini saja semuanya itu keluar dari jalan yang lurus. Wa ala kulli hal, mau yang bagaimanapun, par Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbaro anna ummatahu ummatal ijabah, bahwasanya umat beliau yaitu ummatul ijabah sataftariku ala salasin wa sab'ina firqah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha dhallatun, semuanya sesat. Wa finnar, dan semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Wahia qauluhul jamaah, yaitu al-jamaah. Hanya jamaah ini saja yang tidak terancam dengan neraka, sehingga dia menjadi al-firqatun najiyah, sehingga dia menjadi kelompok yang selamat. Ini selamat dari ancaman apa ini? Neraka. Sehingga nama lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-firqah an-najiyah. Dari hadis itu, dari hadis 73 golongan, satu golongannya yang selamat itu adalah al-jamaah, maka mereka disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari neraka. Al-jamaah yakni allati ijtama'at 'alal haqqi wa lam taftariq fihi. Jamaah yang dimaksud adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran dan mereka tidak berpecah belah. Cuman satu kan, nggak berbilang.
Beda dengan kelompok apa ini? Sesat sampai berapa bilangannya? Sampai 72. Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau lagi nanti lebih rinci khusus siapa yang dimaksud dengan al-jamaah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.